membaca Bismillah. Bismillah. Dan untuk kesempatan sebagai moderator di ini sesi kedua di room saya. Mangga kepada Ibu Penny Yulianti saya serahkan. Bu Terima Penny? kasih ya. Terima kasih Bu Adel. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ajeng Kania sebagai instruktur dan semua peserta yang telah bergabung di room ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini saya Penny Yulianti sebagai moderator yang akan memandu kegiatan ini. Topik yang akan kita bicarakan mengenai penilaian perkembangan dan belajar anak usia dini. Sebelum pemaparan materi dimulai, saya akan memperkenalkan yang akan menyampaikan materi yaitu Ibu Ernia Banihari SH sebagai presenter dari PAUD Al-Muhajirin dan Ibu Lia Kemalasari SPD sebagai host. Susunan kegiatan diskusi yang akan kita lakukan diantaranya pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan yang alhamdulillah telah dibuka tadi oleh Ibu Adel. Selanjutnya adalah penyajian materi. Saya berikan kepada Ibu Nia. Saya persilahkan Ibu Nia. Ya, boleh. Terima kasih Bu Ini. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Nia. Sekarang terima kasih kepada partisipan yang telah masih ada di sini. Ibu Ajeng juga terima kasih. Alhamdulillah mudah-mudahan lancar diberi kesempatan untuk memaparkan tentang materi penilaian perkembangan dan belajar anak usia dini. Adapun tujuan dari saya paparkan ini yaitu untuk tujuan dari penilaian tersebut adalah mengenai pengertian penilaian PAUD. Penilaian PAUD dan keduanya mungkin penilaian prinsip. Lalu manfaat penilaian, di mana ada 9 ruang lingkupnya. Lalu ruang lingkup penilaian, mekanisme penilaian, teknik penilaian, pengembangan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, dan pelaporan penilaian. Nah, pelaporan di sini karena saya juga sebagai pendidik yang baru terjun baru beberapa tahun, saya kebingungan kenapa ada penilaiannya apa yang dinilai ya. Ternyata ada dinilai untuk anak-anak yang bermain ya. Karena kan di PAUD itu dunia bermain. Ternyata ada untuk penilaian dari peningkatan mengkomunikasikan penilaian tentang TPPA setelah mengikuti layanan satuan PAUD. Ternyata ada saya juga pertama ikut terjun di dunia PAUD masih kebingungan apa yang harus dinilai. Ternyata penilaian pada anak usia di proses pengamatan, pencatatan, dokumentasian yang dilakukan anak dan cara mereka melakukan sebagai dasar berbagai keputusan pendidikan yang mempengaruhi anak. Penilaian pada anak usia dini berupa penilaian otentik. Penilaian jenis penilaian yang berhubungan dengan kondisinya dan dalam yang bermakna. Penilaian otentik pada saat anak terlibat dalam kegiatan bermain tugas secara mandiri atau anak. Penilaian anak usia dini dilakukan secara alami pada saat anak terlibat dalam kegiatan atau tugas dan selama ia berada dalam kegiatan itu. Prinsip penilaian. Prinsip edukasi merupakan penilaian yang mendorong anak
rasa perkembangan yang optimal. Lalu prinsip otentik merupakan penilaian berorientasi pada kegiatan yang sinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan pada anak yang melaksanakan kegiatan belajar. Prinsip objektif penilaian didasarkan pada indikator pencapaian perkembangan bebas dari pengaruh subjektif penilaian. Prinsip akuntabel penilaian sesuai dengan kriteria yang jelas serta ditetapkan pada awal pembelajaran. Lalu prinsip transparan merupakan penilaian prosedur dan hasil penilaian dapat diakses di semua pemangku kepentingan. Manfaat penilaian. Manfaat penilaian itu bagi anak pertumbuhan dan perkembangan konsisten, stimulasi sesuai dengan perkembangannya, lalu bagi guru mengetahui informasi pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan stimulasi yang sesuai dengan dukungannya. Lalu bagi orang tua, informasi pertumbuhan dan perkembangan stimulasi di rumah yang sesuai, dukungan yang tepat antara rumah dan sekolah seperti yang tadi dijelaskan ya sama Ibu Kartini tadi, bahwa anak itu kedisiplinan itu adalah dari rumah ya. Jadi bagi orang tua seperti itu mungkin Bu ya. Lalu ruang lingkup penilaian. Ruang lingkup penilaian itu seperti dalam teori atau STPA merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi perkembangan anak yang mencakup penilaian agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. STPA dari layanan PAUD. Ya. Penilaian ini berorientasi kepada yang ada 6 aspek pengembangan ini. Poin yang harus dipahami STPA indikator, lalu rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan RPPM, rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Jadi penilaian kepada anak itu sebagai dari standar dari indikator dari dinas dan sebagai guru juga selalu melaksanakan RPPM, RPPH sebagai patokan untuk jadi poin yang menjadi penilaian kepada anak. Mekanisme penilaian. Mekanisme penilaian bisa dihubungkan dengan catatan anekdot, hasil karya, checklist harian anak-anak. Lalu menggunakan instrumen yang sudah ada, mengembangkan instrumen baru, pengamatan, pengolahan data, lisan dan tertulis. Pelaporan itu secara lisan dan tertulis. Mungkin kalau tertulis itu pelaporan dalam 1 semester, kalau lisan itu kalau misalnya ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada orang tua, disampaikan penilaian tentang perkembangan anak. Skala teknik penilaian checklist. Untuk harian, penilaian anak itu biasanya dilakukan dengan checklist itu dulu di mana dari checklist itu ada BB, itu skalanya setelah teknik penilaiannya BB. BB artinya belum berkembang. Bila anak melakukan harus dengan bimbingan atau contoh oleh guru. Jadi kita biasanya di dalam rapat itu dengan penilaiannya bukan berupa angka, tetapi dengan simbol BB misalnya belum berkembang. Lalu terhadap anak MB mulai berkembang. Itu bila melakukan masih harus diingatkan oleh atau dibantu oleh guru. Lalu BHS berkembang sesuai dengan harapan bila anak sudah dapat melakukan secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru. Lalu BSB berkembang sangat baik bila anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan sudah dapat membantu temannya yang belum mencapai kemampuan sesuai indikator yang diharapkan. Penilaiannya secara teknik itu checklist yang tiap hari, kehadiran anak akan oleh guru itu dirangkup tiap hari sesuai dengan tema yang diberikan kepada anak. Jadi kegiatan atau perilaku anak akan selalu dinilai walaupun nilainya dengan berbentuk simbol dan
dalam waktu memberi penilaian kita sebagai guru tidak menampakkan bahwa kita akan menilai anak ya. Catatan anekdot itu masih berbentuk dalam penilaian. Catatan anekdot itu mencatat seluruh perkembangan anak selama mengikuti kegiatan pelajaran dari waktu ke waktu atau dari hari ke hari. Catatan anekdot memungkinkan untuk mengetahui perkembangan indikator tercantum maupun tidak tercantum di RPPH. Jadi kalau penilaian anekdot itu kita RPPH-nya tema hari ini misalnya tentang komunikasi, tapi tetap aja kalau catatan anekdot itu kejadian yang tidak diduga, maka itu akan tercatat sebagai catatan anekdot walaupun tidak sesuai dengan tema yang dilakukan untuk sebagai panduan dari guru perharinya. Lalu karya tulis. Hasil karya tulis adalah hasil kerja anak didik setelah melakukan suatu kegiatan. Hasil karya dapat berupa pekerjaan tangan, karya seni, atau keterampilan anak, misalnya menggambar, melukis, melipat, kolase, atau menggunting, coretan-coretan, nasi roncen, bangunan, balok, dan lain-lain. Karena kegiatan anak PAUD adalah bermain, banyak kegiatan keterampilan yang harus dicari oleh guru untuk memotivasi untuk bergerak motorik ya. Instrumen yang menggunakan instrumen yang sudah ada, mengembangkan instrumen sesuai dengan kebutuhan. Contoh instrumen yang sudah tersedia, misalnya dengan SDI di TK yang mengeluarkan adalah Menkes ya. Lalu di TK yang dikeluarkan oleh Surya Kanti, KMS terpadu dikeluarkan oleh Kemenkes, KIA dikeluarkan oleh BKKBN, dan indikator pengembangan melalui Kemendikbud tahun 146 tahun 2014. Itu sebagai instrumen dari yang sudah tersedia untuk dalam panduan penilaian terhadap anak. Lalu contoh checklist. Misalnya checklist itu selalu dilakukan tiap hari, checklist harian. Penilaian terhadap anak misalnya sesuai dengan nilai perkembangannya, program nilai perkembangan yang terdiri dari nilai agama dan moral. Misalnya si A dalam sesuai dengan indikatornya tentang keagamaan hari ini seperti apa, misalnya sikap santun kepada yang ibu guru atau sama yang lebih tua perharinya itu kalau tidak diberitahu, tanpa pemberitahuan atau tanpa diingatkan, maka kita kasih nilai MB. Kalau misalnya masih harus ayo kita salam lagi, itu kita kasih nilai BB. Seperti itu untuk penilaian terhadap PAUD. Saya juga baru berkecimpung di PAUD, ternyata harus ada penilaian terhadap anak PAUD. Seperti ini contoh checklist harian anak. Lalu catatan anekdot, kalau misalnya ada peristiwa yang sering anak-anak itu melakukan yang lucu atau yang tingkah-tingkahnya, lalu akan kita catat di dalam catatan anekdot. Seperti pernah kejadian anak didik saya yang dulunya masih kecil, waktu masuknya baru 3 tahun kurang ya. Setelah setahun kemudian anak itu waktu naik prosotan kan harus naik tangga. Dulunya nggak berani, setahun kemudian dia berani. Berarti perkembangannya tercapai sesuai dengan indikator. Jadi peristiwa perilaku yang hal-hal seperti itu akan sama guru itu dicatat. Demikianlah nih data kompilasi nilai. Itu nilai-nilai yang menjadi dirangkum dalam harian, lalu pengembangan instrumennya, perkembangan PAUD, perkembangan instrumen data, indikator, dan secara teori ini karena teori-teori yang checklist ini contohnya.
dari contoh yang penilaian checklist harian anak, misalnya nilai agama 1,1 itu, Nina, BB, ya seperti saya tadi contohkan 1,1 itu tuh misalnya anak yang sesuai dengan nilai moral agama itu anak yang satu-satu terbiasa menyebut nama Tuhan karena sesuai dengan nilai dan moral agama. Fisik motorik 3.3, 4.3 itu keterampilan sesuai dengan misalnya hari ini menganyam, anak itu mampu menganyam sesuai dengan keterampilan anak tersebut. Misalnya ada yang BB nilainya 1 orang, ini mas semua rangkuman. Lalu pelaksanaan penilaian pengamatan selama kegiatan belajar, baik secara langsung maupun tidak langsung dari mulai datang sampai pulang. Itu kita nilai dari lalu pengolahan data itu dengan dicatat di rangkuman. Lalu pengolahan data, penilaian harian, dasar untuk melakukan kegiatan main hari selanjutnya. Penilaian mingguan sebagai dasar untuk membuat perencanaan mingguan atau RPPM. Penilaian bulanan sebagai evaluasi untuk menentukan kegiatan main bulan depan dan pelaporan perkembangan anak. Dan Bu Adel, penilaian semester terkumpulnya capaian perkembangan anak secara lengkap selama 1 semester sebagai evaluasi lanjutan. Penilaian penyusunan laporan perkembangan anak secara tulisan yaitu raport, kekuatan, rekomendasi. Konstruksi narasi raport kekuatan menggambarkan perkembangan yang telah tercapai dikuasai dengan baik oleh anak, baik secara umum, normal, secara khusus, spesifik maupun secara istimewa. Rekomendasi berupa saran, anjuran untuk meningkatkan atau mengubah perilaku yang belum tercapai baik secara umum maupun secara spesifik. Laporan perkembangan anak, perkembangan nilai agama moral, misalnya alhamdulillah tercapai perkembangan Ananda Arya semester ini menunjukkan pencapaian sesuai harapan. Ini adalah contoh penilaian yang laporan perkembangan anak mengenal Tuhan sebagai pencipta saat ia mengatakan bahwa dirinya ciptaan Tuhan, yaitu sesuai 1.1. Sebab indikatornya adalah 1.1. Ia dapat melakukan gerakan wudhu, senang mendengarkan cerita dalam kitab suci, terutama riwayat Nabi Ibrahim, yaitu 3.1 4 sampai 4.1, mampu mengenal perilaku baik yang ditunjuk secara suka menunjuk, menolong berbagi makanan, serta mainan, sikap santun, selalu mengucap salam, itu tersenyum. Itu di 3.2 itu adalah indikator sesuai yang sudah standarnya udah ada ya. Beberapa perkembangan yang perlu mendapat perhatian khusus dikarenakan belum berkembang, diantaranya adalah membaca doa sebelum belajar. 3.1 harapan orang tua di rumah sering mengajak dan membiasakan berdoa sebelum belajar. Lalu mengembalikan benda yang bukan haknya. 2.13 diharapkan orang tua di rumah membiasakan anak mengembalikan benda pada yang berhak. Itu adalah contoh penilaian laporan perkembangan dari anak sekolah PAUD. Ini demikianlah paparan tentang penilaian. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jelas, walaupun saya ini lagi masih belajar untuk menyampaikan paparan tersebut. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Nia. Baiklah Bapak dan Ibu, kita telah mendengar pemaparan materi dari Ibu Nia yang sangat luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Ibu Nia. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, saya persilahkan bagi peserta yang ingin bertanya. Mungkin dari
Ibu Adel mau menambahkan? Ibu Nia? Eh, mungkin itu tambahannya Bu Penny, yang presensinya sudah ada ya Presentasinya di udah ada? chat? Iya, Udah ada? udah ada. Iya. Ada. Dicobi diisi ya, buat Bu Wida dan Ibu Kartini, juga Ibu juga kita ya. Iya. Jangan lupa. Mungkin pertanyaannya begini Bu Nia ya. Kedengaran ya, Silakan Bu Adel. Bu Nia kedengaran suaranya Bu Nia? Enggak, Suara Ya udah nanti biar sama Bu. enggak kedengaran. kalau suara saya kedengaran Bu Nia? Kedengaran. Oh, yang Bu Adel ya? Ya, Yang Bu Adel nggak kedengaran ya? Apanya? Kata Bu Nia kedengaran suaranya. Nanti sama Bu Penny diulang aja pertanyaannya nih. Oh, iya Ya. boleh. Pertanyaannya mungkin gini, apa ya? Kan kadang ibu guru gitu ya, kan kalau saya posisinya di sekolah sebagai pengelola. Nih bagaimana nih menghadapi ibu guru, kan tadi penilaian itu begitu luar biasa ya. Untuk biar ini tips-tips yang dilakukan Bu Nia dalam melakukan tadi penilaian tadi itu seperti apa gitu. Biar yang ini ke bawah, yang itu ke bawah gitu, bisa dikageroh lah upami dina bahasa Sundanya mah. Nah itu gimana Bu Nia? Iya Bu Nia? kalau Bu Nia? kalau penilaiannya berdasarkan harian aja ya. Kita kan bawa catatan khusus ya untuk anak ya. Misalnya hari ini